warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Nagila Putri Areta dengan NIM C2401241048. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang reproduksi ikan, yaitu tentang tingkat kematangan gonad. Apa sih itu tingkat kematangan gonad? Tingkat kematangan gonad merupakan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Nah, penentuan tingkat kematangan gonad dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, secara morfologis. Secara morfologis berarti pengamatan dilakukan secara visual dengan mata langsung. Hal ini bisa dilakukan karena ukuran gonad yang besar. Cara ini dinilai tidak memakan waktu yang banyak. Yang kedua, secara histologis. Biasanya dilakukan untuk ukuran gonad yang lebih kecil dan mikroskopis. Hal ini memakan waktu yang lebih lama, namun ketelitiannya lebih tinggi. Secara morfologis berarti pengamatan dilakukan untuk melihat perkembangan gonad melalui fase sel gonad tersebut. Pada praktikum kali ini, kita akan menghitung fekunditas. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat pemijahan. Fekunditas ini terbagi atas dua, yaitu fekunditas nisbi dan fekunditas mutlak. Terdapat juga fekunditas total. Selanjutnya, pada praktikum kali ini kita menggunakan 3 metode kerja untuk memperlakukan gonad. Yang pertama, gravimetri, yang kedua, volumetri, dan ketiga, gabungan. Metode-metode ini harus dilakukan secara rangkaian dan berurutan. Selanjutnya, langkah kerja yang pertama yaitu untuk metode gravimetri. Metode gravimetri berarti kita menghitung bobot gonad menggunakan timbangan. Bagaimana sih cara kerjanya? Prosedur kerja yang pertama adalah ambil gonad yang sudah diawetkan menggunakan formalin pada praktikum sebelumnya, lalu keringkan gonad tersebut di atas tisu di semua bagian sisinya hingga kering. Lalu, timbang gonad tersebut di timbangan digital. Lihat angkanya dan catat hasil tersebut di sheet yang telah di-print. Selanjutnya, bagian tersebut dibagi menjadi 3 sub-sampel yang terdiri dari middle, anterior, dan posterior. Posterior merupakan bagian bawah, middle merupakan bagian tengah, dan anterior merupakan bagian atas dari gonad. Lalu, timbang subbagian tersebut di timbangan digital hingga mencapai angka 0,1 gram. Setiap subsampel harus memiliki berat yang sama, yaitu 0,1 gram. Setelah itu, pindahkan subbagian yang telah ditimbang ke dalam cawan Petri, berarti ada 3 cawan Petri. Tambahkan aquades, lalu buyarkan telur gonad yang ada di gonad tersebut dan hitung menggunakan counter. Setelah mendapatkan hasilnya, pindahkan ke dalam sheet dan hitung fekunditasnya. Selanjutnya, untuk metode kerja volumetri, hal ini berarti hitung volume dari gonad. Cara kerjanya yaitu sama seperti tadi, gonad tersebut harus dikeringkan di tisu di segala sisinya. Lalu masukkan aquades ke gelas ukur. Setelah itu masukkan gonad ke dalam gelas ukur yang telah berisi aquades. Hitung pertambahan volume aquades di gelas ukur. Selisih dari volume sebelum dan sesudah dimasukkan gonad adalah hasilnya. Setelah itu keluarkan gonad tersebut ke cawan Petri. Berarti ada 3 cawan Petri. Lalu berikan aquades sedikit dan buyarkan telur-telur tersebut. Setelah itu hitung kembali jumlah telur yang ada di setiap subbagian. Setiap penghitungan telur harus dihitung menggunakan counter. Lalu kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode gabungan, yang berarti menggabungkan antara menghitung bobot dan juga menghitung volume dari gonad tersebut. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, keringkan gonad di tisu di setiap bagian sisinya, lalu masukkan gonad utuh tersebut ke gelas ukur yang sudah diisi aquades. Bandingkan volume setelah gonad dimasukkan dan sebelumnya. Lalu potong gonad menjadi 3 bagian. Timbang per sub bagian tersebut yang terdiri dari posterior, anterior, dan middle. Setelahnya, masukkan kembali gonad yang ditimbang tersebut ke dalam gelas ukur tadi yang berisi aquades, lalu masukkan ke cawan Petri. Lalu buyarkan telur ikan tersebut.
Telur yang sudah dibuyar diambil menggunakan pipet tetes, lalu diletakkan atau diteteskan ke trash bag yang sudah tersedia. Di trash bag tersebut buat menjadi 20 tetes dan hitung telur di masing-masing tetesan tersebut, lalu jumlahkan dan hitung fekunditasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.